Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Noval Rafif dari SI 4609 dengan kode NIM 1202223046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai black box dengan subtema yaitu State Transition Testing. Baiklah, dari overview, yang pertama ada introduction, yang kedua ada tujuan dari State Transition Testing, yang ketiga ada kelebihan dari State Transition Testing, yang keempat ada kerugian dari State Transition Testing, yang keempat ada contoh kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, di introduction, yang pertama ada State Transition Testing adalah teknik pengujian black box di mana kita menguji perilaku suatu program saat melakukan transisi atau antara keadaan atau mode yang berbeda. Keadaan adalah suatu kondisi atau serangkaian kondisi di mana program dapat eksis dan transisi adalah perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Oke. Selanjutnya ada tujuan dari State Transition Testing. Yang pertama ada menentukan keadaan sistem, yaitu identifikasi dan catat keadaan-keadaan yang berbeda yang mungkin terjadi pada sistem yang sedang diuji. Fase-fase ini sering dihubungkan dengan keadaan atau kejadian tertentu di dalam sistem. Oke, yang kedua ada pemodelan transisi keadaan. Pembuat model atau diagram transisi yang menunjukkan berbagai keadaan sistem dan perubahan di antara keadaan tersebut. Dan ketiga ada memverifikasi transisi status yang sah, yaitu merupakan sistem merespon berbagai masukan atau peristiwa dengan beralih di antara status yang valid dengan cara yang benar. Dengan melakukan ini, dipastikan bahwa sistem bertransisi antar state dengan perilaku yang diharapkan. Yang terakhir ada memeriksa keadaan awal dan akhir. Yang dimaksud di sini adalah verifikasi bahwa setelah rangkaian tindakan atau peristiwa, sistem selesai dalam keadaan akhir yang diharapkan dan dimulai pada keadaan awal yang tepat. Ini menjamin peraturan dan pembongkaran sistem yang benar. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari State Transition Testing. Yang pertama ada visualisasi yang jelas, di mana berbagai keadaan dan transisi dalam sistem direpresentasikan dengan jelas secara visual melalui keadaan diagram, transisi keadaan, pemahaman, komunikasi, dan dokumentasi. Perilaku sistemnya lebih baik dimungkinkan melalui visualisasi ini. Yang kedua ada desain tes yang efektif, yaitu desain kasus uji yang efektif difasilitasi oleh pemodelan keadaan dan transisi. Berdasarkan diagram transisi keadaan, pengujian dapat membuat skenario pengujian yang mencakup perubahan keadaan yang sah dan tidak sah. Dan yang ketiga ada deteksi kesalahan dini, yaitu penemuan kesalahan awal sehubungan dengan transisi keadaan dibantu oleh pengujian transisi keadaan. Pengujian dapat mendeteksi dan perbaiki masalah ini di awal siklus pengembangan dengan menguji berbagai transisi secara metodis. Yang selanjutnya ada kerugian dari State Transition Testing. Yang pertama ada mengalami masalah dalam mengidentifikasi keadaan. Yang dimaksud di sini adalah mungkin sulit untuk mengenali dan mengkarakterisasi setiap keadaan yang dimiliki oleh sistem yang rumit. Mengabaikan situasi pengujian yang penting dapat menjadi konsekuensi dari identifikasi pengujian yang tidak lengkap. Dan yang kedua ada gagal mengevaluasi kombinasi. Yang dimaksud di sini adalah modifikasi dan transisi masing-masing keadaan. Bagian adalah fokus utama pengujian transisi dari keadaan. Hal ini mungkin tidak cukup mencakup pengujian berbagai kombinasi keadaan yang penting untuk beberapa sistem. Dan yang terakhir adalah risiko kelalaian. Risiko kelalaian di sini adalah saat membuat dan menjalankan kasus pengujian, ada kemungkinan beberapa situasi atau transisi status akan terlewatkan, sehingga dapat mengakibatkan cakupan pengujian tidak tercukupi. Oke, baik, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus ini bisa kita lihat di mana keadaan dalam contoh kasus adalah browsing product, editing item to cart, yang ketiga ada checking out, yang keempat ada entering payment and shipping detail, dan yang terakhir ada order combination, di mana transisi antara keadaan atau state-nya adalah browsing product menuju ke adding item to cart, dan adding item to cart menuju ke checking out, dari checking out menuju ke entering payment and shipping detail, dan yang terakhir ada entering payment and shipping detail menuju ke order confirmation. Nah, kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah State Transition Testing adalah alat yang berguna dalam kotak peralatan pengujian perangkat lunak, terutama untuk sistem yang
urutan atau kejadian atau masukan mempunyai dampak besar pada perilaku program. Integrasi yang cermat ke dalam proses pengujian memajukan tujuan utama yang menghasilkan sistem perangkat lunak yang dapat diandalkan, stabil, dan berfungsi dengan baik. Nah, baiklah, segitu saja dari video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.